Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosimit Helia, NIM 191404039 dari Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang strategi pembelajaran matematika. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, strategi belajar mengajar, yang kedua, aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga, aliran psikologi kognitif, yang keempat, keterampilan dasar mengajar, yang kelima, pendekatan konstruktivisme, yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika, yang ketujuh, pendekatan open-ended, yang kedelapan, pendekatan realistik dan saintifik. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar dapat diartikan suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu: pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, tes. Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Esensi kegiatan lanjutan adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Jenis-jenis strategi belajar mengajar. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian informasi pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik atau disebut struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar, sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, menurut teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Yang kedua, teori Skinner. Burgos Frederick Skinner menyatakan bahwa
Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Yang ketiga, teori Ausubel. Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Yang keempat, teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Yang kelima, teori Pavlov. Pavlov adalah ilmuwan Rusia yang terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov terkenal dengan percobaannya menggunakan hewan dan manusia. Yang keenam, teori Baruda. Albert Baruda mengemukakan bahwa seseorang itu belajar melalui proses meniru. Pengertian meniru di sini bukanlah menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Yang ketujuh, aliran latihan mental. Aliran ini mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan makin berat, maka otot-otak itu makin kuat pula. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang pertama, menurut teori Piaget. Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema. Yang kedua, menurut teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Yang ketiga, menurut teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Yang keempat, menurut teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori yang kelima yaitu menurut teori Dienes. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Yang keenam, menurut teori Van Heel. Teori Van Heel adalah teori belajar khusus dalam bidang geometri. Menurut Van Heel, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Yang keempat, keterampilan dasar mengajar. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan dasar mengajar bersifat generik, yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 5. Pendekatan konstruktivisme. A. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme.
Konsep pembelajaran konstruktivisme didasarkan kepada kerja akademik para ahli, psikologi dan peneliti yang peduli dengan konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. B. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika mencerminkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. C. Implementasinya dalam pembelajaran matematika. Dalam sudut pandang konstruktivis, Koehler dan Gauss pada tahun 1992 menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis kontinum antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. D. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Menurut Webb, pada tahun 1992, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau tentang suatu tujuan. E. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Menurut Brady, 1905 menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. Yang pertama, model eksposisi. Yang kedua, model behavioristik. Yang ketiga, model kognitif. Yang keempat, model interaksional. Yang kelima, model transaksional. Apabila kelima model-model ini diletakkan pada garis kontinum, dari pendekatan yang berpusat kepada guru di satu sisi dan pendekatan yang berpusat pada siswa di sisi lain, maka kelimanya berada di antara titik ekstrim ujung-ujungnya. F. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Berdasarkan teori belajar dan pembelajaran konstruktivistik, maka ada beberapa penerapan dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, bimbingan kelompok, yang kedua, konseling kelompok, yang ketiga, konseling teman sebaya, dan yang terakhir, konseling postmodern. Enam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah dan pemecahan masalah. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan, yang pemecahannya tidak dapat segera diketemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Secara metodologis, pemecahan masalah bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai strategi atau metode pemecahan masalah. Sebagai metode belajar, merupakan cara atau perlakuan terhadap materi sehingga terbangun interaksi siswa dengan masalah yang dipecahkan, hingga diperoleh pemecahan. Jika ditinjau dari guru sebagai pengajar pemecahan masalah, maka beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain ekspositori, tanya jawab, diskusi kelompok, atau metode lainnya. Strategi pemecahan masalah matematika. Strategi pemecahan masalah matematika yaitu beraksi atau act it out, membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, menghitung semua kemungkinan secara sistematis, bekerja mundur, mengidentifikasi informasi yang diinginkan,
diberikan, dan diperlukan. Menulis kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau cerita, dan yang terakhir, mengubah pandangan. Pentingnya pemeriksaan hasil kembali atau looking back. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Metakognisi. Metakognisi adalah suatu proses menggugah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif sendiri. Pengetahuan ini sangat penting karena dari pengetahuan tersebut siswa dapat bekerja secara sistematis dan hati-hati dengan adanya kontrol dari dalam diri. 7. Pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended atau problem terbuka adalah problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar, disebut problem tak lengkap. Kegiatan matematik bersifat terbuka jika pertama, kegiatan siswa harus terbuka. Yang kedua, kegiatan matematik adalah seragam dari berpikir. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, presentasi masalah terbuka. Yang kedua, menyelesaikan masalah terbuka secara individu. Yang ketiga, diskusi kelompok tentang masalah terbuka. Yang keempat, presentasi hasil diskusi secara berkelompok. Dan yang kelima, penutupan. Mengkonstruksi problem. Beberapa hal yang menjadi acuan dalam mengkreasi problem adalah sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Mengembangkan rencana pembelajaran. Langkah penting lain yang harus dikembangkan guru dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended adalah menyusun rencana pembelajaran. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Ada beberapa keunggulan dari pendekatan open-ended, yaitu peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, peserta didik dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Yang kelima, peserta didik memiliki banyak pengalaman, baik melalui temuan mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan. Adapun kelemahan yang muncul yaitu yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. Seterusnya, terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. 8. Pendekatan realistik dan pendekatan saintifik. A. Pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari
sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, atau bisa dikatakan suatu pembelajaran matematika yang berdasarkan pada hal-hal nyata atau real bagi siswa. Prinsip-prinsip pendekatan realistik. Pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan siswa dapat menemukan sama sekali hal yang belum pernah ditemukan. Contoh desain menggunakan pendekatan realistik. Kepada siswa disajikan berbagai konteks yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, pengenalan proses penyelesaian SPL, sampai kepada pengenalan istilah persamaan dan sistem persamaan linear. B. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah kegiatan mengumpulkan data menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dengan cara mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik, yaitu menemukan kembali dan matematisasi progresif, fenomena didaktik, pengembangan model sendiri. Pertimbangan menggunakan pendekatan saintifik. Hakikat pendekatan ilmiah, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Contoh desain menggunakan pendekatan saintifik yaitu jaring-jaring kubus. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.